Aubameyang. Nggak deal, nggak deal, tiba-tiba udah Barcelona aja dia. Gue itu sudah nge-tweet loh. Jadi gue kan pantau di hari terakhir. Deadline kan jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Gue itu keluarkan tweet kalau nggak salah jam 11-12 malam. Gue bilang, Aubameyang nggak deal, Dembele nggak deal. Kan gosipnya Dembele juga akan keluar untuk meruangkan space di salary cap yang sangat sedikit di Barca. Gue udah nge-tweet, ini bangke nih dua-dua, gue bilang. Dan ternyata ini juga sepak bola ya. Pertama Arsenal minta duit transfer fee karena kontrak masih 1,5 tahun, dan akhirnya dilepas free. Benar. Dilepas free. Jadi kasus mereka tukar nggak sih sama Dembele nih? Enggak ya, Dembele keluarnya ke? Nggak keluar kemana-mana. Oh, Dembele pada akhirnya bertahan? Iya. Jadi kasus Auba ini menunjukkan bahwa di sepak bola itu nggak bisa diprediksi sama sekali sampai detik akhir. Tapi ya gue kena PHP juga. Jam 12 malam gue tweet, bodo amat lah. Gue tunggu sampai jam 6 pagi. Siapa tahu ada kejutan Arsenal beli pemain. Walaupun gue tahu gue di PHP, tetap gue tungguin. Terus gue diketawain lah di Twitter. Tapi pada akhirnya Arsenal nggak ada ngedatengin siapa-siapa? Enggak. Malah ngelepas Auba. Padahal kita tahu kita akan di PHP, Oki. Iya. Tetap ditunggu. Tapi ya namanya tim kesayangan kayak gitu memang kita. Sama kayak Milan, ku tunggu-tunggu sampai deadline hari terakhir. Dia datangin siapa itu anak muda itu, dan nggak akan bisa dipakai sekarang juga. Dia proyeksi untuk 2-3 tahun. Arsenal juga beli 2 pemain dari Amerika, bisa dipakai pun juga musim depan. Yang kupikirkan adalah Milan nih kekurangan stopper. Simon Kjaer kan cedera. Tomori juga main cedera. Yang diandalkan tuh Romagnoli. Capek kali kalau nonton Romagnoli itu. Romagnoli itu kalau dikumpulin sama Maguire, itu timnya bikin deg-degan sepanjang pertandingan. Itu Romagnoli capek kali. Tapi yang jadi sorotanku itu ada pemain muda Milan. Dia bisa main bek kanan, dia bisa main stopper, Kalulu. Iya. Kalulu itu mantan pemain PSG. Betul. Pemain muda. Ya. Itu pemain muda, coach. Itu aku seneng sama itu anak maksudnya. Main bolanya tenang, bagus di usia yang masih berapa ya? 19 atau 20 kayak begitu. Dia udah bisa gantiin posisinya Romagnoli gitu-gitu. Tapi ya kita lihat aja, ini Aubameyang juga kalau seandainya nggak pindah, dia kan udah dicoret juga kan dari Arsenal. Tapi kenapa Barcelona memilih Aubameyang padahal secara indisipliner dia nih gini. Lu tidak bisa menilai Barcelona dengan sikon normal. Sikon normal, salary cap-nya Barcelona itu 600 juta. Iya. Sikon sekarang salary-nya pemain itu hanya 97 juta. Per satu tim semua atau? Satu tim hanya 90 juta per tahun. Oke? Dia contoh. Si Traore tadi yang kita lihat itu. Traore, itu ditawarin Spurs 150.000. Benar. Seminggu. Di Barca 15.000. 10 kali lipat lebih kecil, tapi dia pilih Barca. Tapi nggak mungkin dong 15.000, kayaknya diakalin nih sama Barca. Gue yakin nggak diakalin. Lah tapi masa iya dari 150 milih 15.000? Iya, karena kalau dia berhasil, dia bisa dapat kontrak 5 tahun. Di situ baru gaji yang gede. Karena musim depan, salary cap-nya dari 97 naik ke 400 juta. Oh, dari 97 naiknya sampai 400 juta untuk semua pemain. Jadi bisa aja bilang, oke, lu sekarang bermain untuk 15.000 per minggu. Kalau lu bagus, kita kontrak 5 tahun, lu bisa dapat 200.000. Contoh. Iya. Ngerti nggak? Nah, hal kayak gitu. Itu tadi, 97 batasan maksimal. Maksimal, semua gaji dikumpulin. Hah? Semua gaji dikumpulin batasnya 97 atau per orang batasnya 97? Semua pemain batasnya 97. Udah gila ini. Itu gara-gara sampahnya Bartomeu yang sekarang lagi diberesin. Maka dari itu pemain-pemain La Masia diturunin, Umtiti diperpanjang tapi gajinya diturunin. Untuk ngakalin itu ya? Untuk ngakalin itu. Dan Auba juga turun. Di Arsenal kan gajinya 350 per minggu. Benar. Sekarang turunnya ke 100. Per minggu? Per minggu. Ngerti nggak? Lebih dong, 97 maksudnya? Nggak, 100.000 per minggu. Oh, iya. Ngerti nggak? Nah,
karena 100.000 masih masuk karena kalau nggak salah si Barca ini masih ada spare 2 jutaan dari 90 juta. Nah, maka dari itu kembali lagi lu tidak bisa bandingkan Barca dengan Zico normal. Ya. Oke, mungkin di Zico normal pemain kayak Auba sama Traore itu nggak akan dipanggil. Nggak akan dipanggil. Tapi ini yang memang kebutuhannya mungkin itu ada pemain yang Iya, ya, cocok. jadi mungkin. mereka cari maka gue bilang hebat juga si Aleman ini bisa beli Ferran Torres 55 juta. Iya. Dan Ave saja 1 euro gajinya. 1 euro bener. Ngerti nggak? Ini hal-hal kayak gini ya sudah daripada kita tahu lawan Mallorca itu 16 pemain cedera plus Busquets suspend, 17 pemain nggak bisa. Ujungnya bocah-bocah semua yang turun. Daripada bocah-bocah Barca B, mendingan Traore. Yalah. Mendingan Auba. Benar. Exactly. Inilah sikonya Barca seperti itu. Kenapa Auba, Traore, dan lain-lain. Dan ini jadi PR-nya Xavi sekali ya. Sangat jadi PR. Dia datang di tengah kondisi tim yang iya. lagi berantakan, dia harus dibagusin. Tugasnya Xavi sekarang adalah masuk 4 besar. Dan itu gue bilang bisa, sangat bisa banget. Tahun depan dia bisa beli banyak pemain, buang pemain, beli pemain. Karena Dembele sudah out, jadi salary-nya udah berkurang lagi kan. Iya. Plus naik dari 97 ke 400 kan istilahnya lu kalau beli Haaland gajinya paling berapa 20-30 setahun kan. Jadi masih space-nya masih banyak banget. Berarti kalau kesempatan mungkin ada nggak kesempatan Messi balik lagi ke Barca? Saya kiranya. Semua sih mungkin, gua harap tidak. Karena untuk gue ya kita harus move on lah. Kita harus move on karena untuk gue sih Messi udah lewat lah masanya. Cuman kalau seandainya dating sih oke aja, asal jangan main sebagai main dari awal aja sebagai sub mah masih oke lah. Tapi Dembele ini bakal diapain sih sama Barca kira-kira nih coach? Dengan kondisi yang kayak begini sekarang, lu kalau tanya gue, itu gue lipat, gue buang ke laut itu Dembele. Masa setidak kontribusi itu sih dia? Cuman ini udah bukan masalah kontribusi lagi, oke. Ini udah masalah apa ya? Jadi boardnya Barca itu sudah muak sama dia. Bilang udah nggak mau lihat mukanya dia. Ya betul. Karena Laporta bilang Dembele ini dapat tawaran dari 2 klub, ditolak dua-duanya. Padahal dia tahu klub yang membayar dia selama 5 tahun itu lagi kesulitan, lagi terseok-seok. Dan dia tahu bahwa kalau dia pergi ada space untuk gaji ya di mana Barca kemungkinan akan ambil pemain yang gratisan lagi atau apa. Kan lu bantu klub. Dia nggak mau loh. Dia nggak mau pindah, dia hanya mau pindah akhir musim. Karena sudah habis juga kontraknya. Dengan kontrak habis. Kira-kira masih ada nggak sih tim yang mau pemain kayak begini nih? Loh, kalau dari sisi bakat iya, cuman dia CV-nya kan jelek, banyak cedera. Tambah minta 40 juta. 40 juta mah nggak ada yang mau bayar dia 40 juta. Tolol mah kalau lu bilang. Klub goblok yang mau bayar dia 40 juta. Value dia berarti di bawah 40? Iyalah. Dia mah 20-an paling. 20 udah bagus itu. Dia harus buktikan dulu dong. Betul. Bahwa dia bisa bermain setengah tahun tanpa cedera. Setengah tahun aja. Banyak orang bilang usah. kaki kaca, gampang cedera segala macam. Lu harus tahu sikon lu seperti apa. Sekarang dia mempersulit Barca. Kalau gue jadi Barca, beneran Ki, gue taruh di tribun. Lu ikut latihan karena itu hak lu. Iya, benar. Tapi gue sebagai pelatih, Xavi, gue punya hak untuk tidak memainkan lu. Ya mungkin dalam pikirannya pikirannya, akan memainkan. Ya udahlah, aku juga kontrak habis akhir musim, gajiku lumayan besar. Tapi dia setengah tahun nggak main loh. Setengah tahun nggak main itu ngaruh banget loh buat pemain. Ngaruh dan bakal berpengaruh ketika nanti jendela transfer dibuka lagi. Belum tentu ada tim yang mau sama dia. Paling mentok ke Liga Cina. Nggak, katanya sih PSG. Hah? Kok PSG? Ya PSG kan nggak heran, itu cuman nggak emang tim tolol punya banyak duit ngambil iya, pemain betul. aja. Hanya cuman mereka punya nama doang, itu yang diambilin. Maka dari itu gue bilang, tapi gue setuju nggak akan banyak tim yang ambil dia. Iya. Tapi tadi udah dibilang, ini ada pertanyaan, tapi tadi udah dibilang Koci. Kalau seandainya Koci setim sama Dembele, Koci bakal ngelipet dibuang ke laut Dembele. Enggak, gue sliding 2 kaki itu kayak di lapangan. Kalau satu tim di sliding 2 kaki biar ya, cedera. Gini, kalau lu sebagai pemain Barca, temen atau lu punya satu tim. Iya. Temen lu punya sikap kayak gitu, apa yang lu lakukan? Jujur aja. Benci sih memang.
Bakal aku pernah ada tim kayak gitu. Coach kawan satu timku dia nggak gajinya besar tapi Nggak perform. asing. Iya. Asing nih. Asing maksudnya kalau dia asing dia harus performnya di Lebih atas bagus, pemain betul, lokal dong. betul. Kenapa diambil dia? Karena pelatih pasti mikir dia punya perform lebih bagus dari pemain lokal. Iya. Nah ternyata dia tidak perform lebih bagus dari pemain lokal. Udah setelah itu dia like a boss. Aku pernah maki-maki pemain itu di lapangan. Nggak tahu dia ngerti atau enggak, tapi Orang aku apa? bilang Spanyol. Tapi aku bilang, kau tahu, kau di sini cuma jadi beban tim. Kalau kau keluar, gaji kami bisa lebih besar. Gara-gara kau datang, gaji kami lebih kecil untuk ngebiayain kau, aku bilang gitu. Kontribusimu nggak ada di tim ini. Ya, tapi dia nggak ngerti. Coach dia nggak pernah main, dia dimainkan nanti 15 menit babak kedua. Kayak begitu tuh maksud gua, pemain kayak gitu. Dalam kenapa ada? arti lu kalau punya pemain yang punya sikap tidak profesional, lu akan marah juga dong. Iya. Ya, dan ini sekarang terjadi dengan Dembele. Gue yakin banyak pemain di dalam udah nggak suka sama Dembele. Aku kalau jadi pelatihnya Dembele ku hukum, yang lain latihan, Dembele ku suruh nyanyi di pinggir lapangan. Udah kau nyanyi aja, kau hibur aja kawan-kawan yang lain. Kau nggak usah main bola lagi. Tapi transfer